Hai guys, suara di balik dinding rumah ternyata bukanlah suara tikus aja ya. Seperti yang dialami anak laki-laki ini yang selalu mendengar ketukan di balik dinding rumahnya. Namun ada rahasia mengerikan di balik ketukan tersebut. Baik, langsung saja kita simak kisahnya dalam alur cerita film Cobweb tahun 2023. Matikan lampu kamar kalian, tarik selimut, dan selamat menyaksikan. Hey, Peter! Anak laki-laki ini bernama Peter. Malam itu untuk pertama kalinya ia mendengar suara aneh di balik dinding rumahnya. Ia merasa ada seseorang di sana. Kemudian ia memberanikan diri untuk mengetuk dinding kamarnya dan ada balasan ketukan untuknya. Dia pun membangunkan kedua orang tuanya. Sang ibu mencoba membuktikan perkataan Peter. Namun sang ibu tidak mendengar suara apapun dan menenangkan Peter. Hari itu di sekolah ada guru pengganti yang mengajar di kelas Peter. Guru manis ini bernama Ibu Divine. Ini jam istirahat. Peter tetap di dalam kelas karena ia takut jika Brian, teman sekelasnya, kembali membuli dirinya. Tiba-tiba ada seekor laba-laba yang mengejutkan Peter. Film ini berjudul Cobweb yang artinya sarang laba-laba. Tentu saja akan ada aroma sarang laba-laba atau sawang dalam bahasa Jawanya di film ini. Karena sebentar lagi Halloween, Peter pun ingin sedikit melakukan trick or treat dan memakai kostum di hari Halloween nanti. Namun respon sang ayah dan juga ibu merasa tidak senang. Sang ayah bercerita bahwa beberapa tahun lalu sebelum Peter lahir ada seorang gadis kecil tetangga mereka menghilang saat merayakan Halloween. Jadi sang ibu tidak ingin Peter merayakan Halloween di luar rumah. Peter. Daddy! Tengah malam, Peter kembali mendengar suara gadis kecil di balik dinding kamarnya. Sang ayah pun datang dan menenangkan Peter. Keesokan harinya Peter dan ayah menyebarkan racun tikus di setiap sisi rumah. Sang ayah mengatakan mungkin saja suara ketukan di setiap malam yang Peter dengar adalah suara tikus. Aroma racun tikus itu tercium sangat manis seperti aroma kayu manis. Di sekolah, bu guru terkejut dengan hasil gambar Peter. Karena ibu guru merasa khawatir, ia pun mencoba untuk menemui ibunya Peter. Namun respon ibu Peter sangat aneh dan tidak senang dengan sikap peduli dari sang guru. Ibu Peter pun masuk ke rumah dan marah dengan Peter. Karena imajinasi dalam lukisannya bisa membuat gurunya di sekolah berpikir negatif tentang keluarga mereka. Brian, teman sekelas Peter, lagi-lagi mengganggu Peter. Kali ini Brian menghancurkan labu Halloween buatan Peter dan membuat Peter menahan emosi. Namun keesokan harinya Brian datang dengan labu baru dan meminta maaf kepada Peter. Dan ternyata Peter telah dibujuk oleh suara gadis di balik dinding kamarnya. Gadis tersebut mengatakan bahwa Peter harus berani membalas Brian agar Brian tidak lagi meremehkan Peter. Peter pun akhirnya mendorong Brian dekat tangga dan Brian pun terluka. Karena hal itu Peter pun dikeluarkan dari sekolah. Sang ibu memberitahu kepada ayah Peter tentang gambar yang telah dibuat Peter di sekolah. Hal ini justru membuat sang ayah dan ibu makin panik. Peter pun mengatakan bahwa ia mendengar suara seorang gadis di balik dinding kamarnya. Mendengar hal itu sang ayah malah marah dan menghukum Peter. Peter akan dikurung di ruang bawah tanah. Ibu guru merasa Peter dalam keadaan tidak baik. Ia pun merasa orang tua Peter terasa aneh. Ibu guru pun mencoba kepo dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal Peter. Dengan alasan memberikan ujian Peter, guru pun datang ke rumah Peter dan kedua orang tuanya mulai memperlihatkan gelagat yang aneh. Last math quiz. I thought you should Come in. We just make coffee. Tangan ayah Peter terlihat terluka, namun tidak sungkan memberikan minuman kepada ibu guru. Dari dalam rubana Peter mendengar bahwa sang guru sedang berada di rumahnya. Ibu Peter mengatakan bahwa anaknya sedang dihukum di dalam kamarnya dan kabarnya baik-baik saja. Ibu Peter mulai emosi dengan ibu guru karena menurut ibu Peter sang guru terlalu ikut campur dengan urusan Peter. Peter pun mencoba mendorong pintu rubana, namun suara ketukan Peter berbaur dengan suara mesin cuci. Namun sang guru meninggalkan rumah Peter dengan perasaan yakin bahwa Peter sedang tidak baik-baik saja.
Hukuman Peter telah berakhir. Ia diberi kue dan dimandikan oleh sang ibu. Mulai hari itu Peter tidak akan bersekolah, ibunya yang akan menjadi gurunya di rumah. Sebelum tidur, Peter mencoba mengetuk kembali dinding kamarnya. Ia mencoba untuk berbicara dengan gadis yang tinggal di balik dinding kamarnya. Gadis tersebut mengaku bahwa ia adalah kakaknya Peter. Peter pun sangat ingin melihat kakaknya, namun sang kakak enggan menampakkan wujudnya karena ia yakin Peter akan ketakutan melihat dirinya. Karena Peter mendesak, sang kakak pun memberitahu bahwa ada lubang di balik kertas wallpaper dinding. Lihatlah ke arah lubang itu jika Peter ingin melihatnya. Betapa terkejutnya Peter yang hanya bisa melihat mata kakaknya saja. Sang kakak pun mengatakan bahwa ia telah lama menunggu Peter. Ia menunggu Peter cukup kuat untuk mendorong jam dinding besar yang ada di kamar ibunya. Karena di balik jam tersebut ada pintu, di mana pintu tersebut satu-satunya jalan keluar sang kakak dari balik gelapnya dinding rumah tersebut. Sang kakak pun menghasut Peter dengan mengatakan bahwa kedua orang tua mereka adalah orang yang jahat. Sang kakak mengatakan bahwa kedua orang tuanya pernah membunuh seorang gadis di lingkungan mereka saat Halloween. Dan jika Peter tidak percaya, Peter bisa cek langsung ke halaman belakang rumah mereka. Mendengar hal itu, Peter mulai ketakutan dan bergegas pergi tidur. Ia pun mengalami mimpi yang sangat buruk. It's okay. It was just a bad dream. Sang ibu mencoba kepo dengan mimpi yang dialami Peter, namun Peter mencoba menyembunyikan mimpinya dari sang ibu. Keesokannya dengan modal sebuah sekop, Peter mencoba menggali tanah di pekarangan rumahnya di saat sang ibu sedang beberes rumah. Betapa terkejutnya Peter melihat ada tengkorak manusia di sana, dan di saat sang ibu memergoki dirinya, ia berpura-pura sedang memilih labu dan kembali menimbun tengkorak itu dengan tanah. Peter pun kembali ke kamarnya dan bertanya kepada sang kakak yang ada di balik dinding kamarnya. Sang kakak mengatakan bahwa dulu ada seorang anak perempuan tetangga mereka yang melakukan trick or treat saat Halloween di pintu rumah mereka. Sang kakak yang mencoba meminta tolong kepada anak tersebut, justru anak tersebut dihabisi oleh kedua orang tua mereka. Mendengar hal itu, Peter mencoba untuk melindungi sang kakak dan mencoba mencari jalan keluar untuk bisa mengeluarkan sang kakak dari ruangan sempit nan gelap di balik dinding rumah mereka. Peter pun mencoba masuk ke kamar ibunya dan menelpon ibu Divine, gurunya dulu di sekolah. Namun baru saja Peter bicara sebentar, tiba-tiba sang ibu sudah berdiri di belakang Peter. Ia pun menutup teleponnya. Namun sang guru kembali menelpon dan kini ibu Peter yang mengangkat teleponnya. Ibu Peter mengatakan kepada ibu guru bahwa Peter hanya sedikit rindu kepada gurunya. Peter pun diseret ke kamar oleh ibunya dan ibu menemukan sebuah lubang di dinding kamar Peter. Melihat hal itu, sang ibu terlihat panik ketakutan. Ibu pun bertanya apa saja yang sudah dikatakan gadis di dalam dinding rumahnya tersebut. Namun Peter hanya terdiam sambil menangis. Malam itu Peter melihat kedua orang tuanya sedang membicarakan hal serius. Namun ketika sang ibu memergoki dirinya, ia pun bergegas kembali ke kamar dan pura-pura tidur. Tapi sang ayah tahu jika Peter hanya berpura-pura. Dan tiba saatnya malam Halloween. Mereka makan malam dengan sup. Namun Peter sama sekali tidak menyentuh makanannya. Ayah dan ibunya makan dengan lahap. Sang ayah merasa aneh karena sepertinya ada bumbu tambahan di dalam bubur. Buburnya beraroma seperti kayu manis. Tiba-tiba sang ayah tersadar dengan aroma kayu manis ini. Nampak seperti aroma racun tikus mereka. Melihat sang anak sama sekali tidak menyentuh makanannya, ayah Peter pun meminta sang ibu untuk bergegas menghubungi 911. Call 911! Tak lama kemudian seketika sang ayah pun terkapar di dapur dan ibu mengejar Peter yang lari ke kamarnya. Dengan sisa tenaga yang ada, sang ibu mengatakan, "Jangan biarkan gadis itu keluar." Peter tidak mendengarkan perkataan sang ibu. Ia bergegas mengambil kunci yang ada pada ibunya dan mencoba mendorong jam hingga terjatuh dan Peter pun membuka pintu tersebut. Namun mendadak makhluk itu mengeluarkan suara yang aneh. Suaranya telah berubah dan terdengar menyeramkan. Peter bergegas masuk ke kamarnya dan mengunci kamarnya. Di saat Peter bersembunyi di kamar, terdengar bel pintu rumah.
Ternyata Brian, teman sekolah Peter, datang bersama saudara-saudaranya. Mereka sepertinya datang untuk menyerang keluarga Peter. Hey, Peter! Peter pun bersembunyi di bawah ranjangnya dan mereka mulai menghancurkan beberapa barang di rumah tersebut. Makhluk itu mulai merayap di dinding seperti laba-laba dan mulai menyerang mereka. Satu persatu dari mereka pun lenyap seketika. Makhluk itu datang kepada Peter dan mengatakan bahwa saat ia lahir, ayah dan ibu menjerit karena tidak menyukai dirinya. Sehingga ia disembunyikan di tempat yang gelap bersama laba-laba dan tikus. Sedangkan saat Peter lahir, ayah dan ibu merasa bahagia karena Peter lahir dengan sempurna. Akhirnya makhluk itu mengurung Peter di tempat di mana ia dulu disembunyikan dan mengunci Peter di sana. Tak lama kemudian Ibu Divine datang dan melihat rumah sangat berantakan. Makhluk itu mulai menyerang Ibu Divine. Kemudian sang guru mendengar suara Peter yang meminta agar sang guru bergegas pergi dari rumah tersebut. Ibu Divine akhirnya menemukan Peter yang sedang berada di balik dinding kamarnya. Sang guru pun berhasil membawa Peter keluar. Dan di saat mereka hampir berhasil keluar, makhluk itu kembali berhasil membawa Peter dan mengurungnya kembali di basement. Ibu Divine pun kembali mencari Peter, namun hampir saja naas di tangan makhluk tersebut. Dengan sigap Peter menarik rambut makhluk tersebut dan Peter berhasil keluar dari sana. Namun meski Peter berhasil selamat, sepertinya trauma akan kejadian mengerikan yang sudah menimpa dirinya membuat mental dan psikis Peter terganggu karena ia tetap dihantui oleh kehadiran kakaknya yang seperti monster dan film pun berakhir. I will always be with you. Film ini cukup memacu adrenalin ya guys, dan menurut aku pribadi makhluk mengerikan itu bukan hantu ya. Dia manusia yang terlahir cacat dan kedua orang tuanya merasa tidak sanggup jika harus punya anak cacat. Jadi si anak disembunyikan kedua orang tuanya di ruang bawah tanah. Gak pernah mandi, gak pernah potong rambut, apalagi potong kuku, serta tidak mendapat kasih sayang membuatnya benar-benar mirip monster. Menurut aku pribadi, keluarga Peter di film ini merupakan keluarga yang bermasalah. Mereka sama-sama psycho. Dilihat dari kedua orang Peter yang temperamen dan pernah menghabisi gadis tetangga mereka. Kakak Peter yang terlahir cacat dan punya gangguan mental, ia juga dengan mudah menghabisi orang-orang yang masuk ke rumah mereka. Serta Peter sendiri, dia juga bermasalah guys. Kenapa dia bisa dengan mudah menghabisi kedua orang tuanya? Jadi menurut aku pribadi, mereka semuanya sakit. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Cobweb di B-Story. Tunggu alur cerita seru lainnya hanya di B-Story. Terima kasih juga untuk kamu yang telah subscribe channel ini. Bi pamit undur diri dan bye!